Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Wa nusalli salatan wa nusallim salaman ila habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillah Allah masih memberikan kita nikmat berkeislaman, nikmat keimanan dan keistiqomahan, sehingga kita mampu melaksanakan perintah-perintah Allah, menjalankan syariat-syariat Allah, termasuk melaksanakan ibadah puasa yang kita lakukan pada saat ini. Semoga ibadah puasa yang kita lakukan pada saat ini menjadi hijab bagi diri kita, yang menghijabi penglihatan kita, yang menghijabi pendengaran kita, yang menghijabi seluruh gerak-gerik tingkah laku kita, dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang menjauhkan diri kita dari cahaya Allah subhanahu wa ta'ala, dan menghadirkan kebermanfaatan bagi diri kita dan bagi lingkungan kita. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya kita memahami betul bahwasanya menjalankan ibadah puasa bukan sekedar kewajiban bagi kita. Menjalankan ibadah puasa merupakan bentuk cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan tentunya kita mengharapkan cintanya Allah subhanahu wa ta'ala dari ibadah-ibadah yang kita lakukan, termasuk ibadah puasa Ramadan yang kita lakukan pada saat ini. Saudaraku yang beriman dan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, siapa yang tidak ingin dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Tentunya kita ingin dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan motivasi ini juga tergambar dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika Allah telah mencintai hambanya, maka Allah akan memberi petunjuk bagi penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, memberikan petunjuk bagi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, memberikan petunjuk pada tangannya yang ia gunakan untuk menggenggam, memberikan petunjuk pada kakinya yang ia gunakan untuk melangkah. Dan ketika seorang hamba berdoa, maka Allah akan mengabulkan. Dan ketika seorang hamba meminta pertolongan, perlindungan dari Allah, maka Allah akan melindunginya. Tentunya ini yang kita harap, cintanya Allah kepada kita semua. Kita dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu yang menjadi pertanyaan bagi kita semua, bagaimana cara kita menggapai, meraih cintanya Allah subhanahu wa ta'ala, terutama di bulan suci ini? Pada kesempatan ini kami berwasiat bagi diri kami sendiri dan kepada kita semua, ikhtiar langkah-langkah apa saja yang bisa kita lakukan untuk menggapai cintanya Allah subhanahu wa ta'ala dengan momentum bulan Ramadan. Langkah yang pertama yang kita lakukan adalah at-tazawwud bit-taubah wal istighfar, membekali diri kita dengan pertaubatan dan istighfar, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah memohon ampun kepada Tuhanmu yang memiliki surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Bukankah saudaraku yang beriman, visi kita melaksanakan ibadah puasa adalah menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Mari melalui momentum ibadah puasa yang kita lakukan pada saat ini, kita bermuhasabah, merenungi kesalahan-kesalahan, perbuatan-perbuatan yang telah kita lakukan, kehilapan-kehilapan yang telah kita lakukan. Mungkin kita merasa saat ini rezeki kita begitu sulit, urusan-urusan kita begitu pelik. Boleh jadi rezeki yang sulit, urusan-urusan yang pelik ditabiri oleh dosa-dosa yang telah kita lakukan. Maka tidak lain yang kita lakukan, saudaraku sekalian, adalah bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhar.
Bukankah istighfar yang kita lakukan memiliki kedahsyatan, memiliki hikmah, memiliki fadilah yang begitu luar biasa yang Allah jelaskan dalam surat Nuh. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan dari langit. Wa yumdidkum bi amwali wa banin. Dan Allah akan cukupkan rezeki kita. Allah karuniakan kepada kita anak-anak yang soleh dan soleha. Mari saudaraku sekalian, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersihkan, kita sucikan diri kita dengan pertaubatan dan istighfar, sehingga semakin kuatlah quwwatus sila billah, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang beriman dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun langkah yang kedua adalah at-tazawwud bil qiyam, membekali diri kita, menghidupkan Ramadan dengan amalan-amalan dan ibadah-ibadah. Man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dan siapa yang menghidupkan, yang menghiasi Ramadan dengan keimanan, dengan keikhlasan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Subhanallah. Saudaraku yang beriman, sebagaimana yang telah kita ketahui, bulan Ramadan adalah bulan di mana amalan-amalan ibadah-ibadah yang kita lakukan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya ibadah-ibadah wajib seperti sholat, puasa itu sendiri, juga ibadah-ibadah sunnah. Mungkin di antara kita ada yang kurang memperhatikan ibadah-ibadah sunnah ini, seperti sholat sunnah rawatib, sholat duha, qiyamul lail. Maka saudaraku sekalian, melalui momentum bulan Ramadan ini, kita bersama-sama memotivasi diri kita, mendorong diri kita untuk bukan hanya melaksanakan ibadah wajib, juga melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, dengan harapan ibadah-ibadah yang kita lakukan tersebut menjadi wasilah untuk hadirnya mahabbah, cintanya Allah kepada kita semua. Saudaraku yang beriman dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun yang terakhir adalah at-tazawwud bil Quran, membekali diri kita dengan Al-Quran, menghiasi hari-hari kita di bulan suci Ramadan ini dengan berinteraksi dengan Al-Quran. Alangkah indahnya saudaraku sekalian, ketika sebuah keluarga memiliki program menghatamkan Al-Quran, memiliki target-target mereka terhadap Al-Quran, di mana seorang ayah memiliki target menghatamkan Al-Quran, membaca Al-Quran satu hari satu juz bahkan lebih. Demikian juga anak-anak yang soleh dan soleh memiliki targetan mereka juga. Subhanallah, bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Al-Quran sebagai pedoman petunjuk bagi kita semua. Haza basairu linnas hudan wa rahmatul liqaumi yuqinun. Inilah Al-Quran sebagai pedoman bagi manusia, hudan petunjuk, wa rahmah dan rahmat liqaumi yuqinun, bagi kaum-kaum yang meyakini akan kedahsyatan, akan mujizat dari Al-Quran. Bulan Ramadan ini kita manfaatkan betul untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kita dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Kualitas kita bagaimana kita memperbaiki bacaan-bacaan kita, tajwidnya, makharijul hurufnya kita perbaiki, sehingga ada motivasi bulan Ramadan ini sebagai bulan tarbiyah, bulan pendidikan bagi kita. Tidak hanya kita membaca Al-Quran, kita berupaya dengan semaksimal mungkin untuk mentadaburi, untuk menghayati betul makna dan kandungan dari Al-Quran itu sendiri, sehingga diharapkan semakin kuat, semakin cintanya, semakin kokohnya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga kita membekali diri kita dengan meningkatkan kuantitas kita berinteraksi dengan Al-Quran, memiliki targetan-targetan kita terhadap Al-Quran di bulan Ramadan yang suci ini. Al-Quran merupakan kalamullah, perkataan Allah, merupakan sarana bagi kita selain sholat tentunya untuk berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menggapai ridhonya Allah,
untuk menguatkan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menggapai cintanya Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Di mana yang pertama adalah at-tazawud bit-taubah wal istighfar. Yang kedua at-tazawud bil qiyam, dan yang terakhir at-tazawud bil Quran. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan semoga sekali lagi kita mampu menggapai cintanya Allah di bulan Ramadan ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.